warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di 19 Agustus 2025 hari ini, sore ini, setelah diguyur hujan deras, kita kembali diberi kesempatan untuk tadi sama-sama salat asar, dan kita lanjutkan kembali dengan tazkiyatun nafas, yang sore ini kita ingin membahas tema tentang hidup bermakmum pada kesabaran. Masih ada benang merah dengan apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Hidup bermakmum pada kesabaran. Yang menjadi dasar dari tema kita ini adalah ungkapan yang masyhur, ya, disebutkan oleh seorang alim, ya. Dikatakan bahwa as-sabru amiru junudil mu'min. Sabar itu adalah amir. Amir itu kan artinya pemimpin, ya, pemimpin tertinggi, amirul mu'minin, ya, pemimpin bala tentaranya orang beriman. Junud itu kan artinya adalah bala tentara. Ya, karena bala tentara maka amir di sini juga bisa diartikan panglima. Panglima tertingginya, tentaranya orang yang beriman itu adalah sabar. Ya. Kalimat ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kita punya junud, punya tentara. Sebagai orang yang beriman, tentaranya kita adalah amal-amal salih. Jadi amal-amal salih itu menjadi tentara bagi kita. Ya, karena bukankah amal salih itu yang akan melindungi kita, menyelamatkan kita. Ya, jadi semakin banyak amal salih yang kita lakukan, ya semakin banyak bala tentara yang bisa menjaga kita. Tapi Bapak Ibu, berdasar kalimat ini, semua amal salih itu menjadi tidak ada artinya kalau tidak dipimpin oleh sosok bernama sabar. Dan itu sangat logis, ya. Sekuat apapun tentara, kalau nggak ada panglima, maka pasti tentara itu tidak akan menjadi kekuatan yang terstruktur. Bisa jadi mereka akan menjadi kekuatan yang liar, yang tidak tertata, yang tidak terarah. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan hidup. Kita insya Allah tidak kurang amal salih. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, amal salih kita dipanglimai oleh sabar nggak, Bapak Ibu? Dipanglima itu artinya diarahkan oleh kesabaran. Nah, diarahkan kan berarti sabar itu hadir di setiap amal-amal solih yang kita lakukan. Hadir. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang yang melakukan amal solih tapi tidak disertai dengan kesabaran, itu akan berdampak berbeda kalau seandainya amal solih itu dipanglimai oleh kesabaran. Ya. Dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita kalau bicara soal hidup itu, ya ibarat sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah, ya harus bermakmum kepada imam yang pasti sah sholatnya. Kira-kira mungkin gak kita ikut sholat dengan imam yang kita lihat dia pakai celana
yang lututnya kelihatan. Kita kan pasti nggak akan mau berimam kepada imam seperti ini. Nah, sebenarnya hal yang sama itu terjadi pada hidup. Iya, pada hidup. Iya. Jadi amal baik kita hanya akan tertata dan membentuk pribadi kita menjadi ukhrawi manakala amal kita bermakmum kepada imam kehidupan bernama sabar. Jadi amal baik yang bermakmum kepada sabar, bermakmum itu kan artinya mengikuti kesabaran. Itu pasti amal baik tersebut memberikan pengaruh. Nah, salah satu pengaruhnya adalah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang ukhrawi. Lebih tepatnya membentuk kembali pribadi kita menjadi ukhrawi. Karena sebenarnya aslinya pribadi kita itu ukhrawi, bukan duniawi. Bukan duniawi. Duniawi bukan pribadinya manusia. Bukti bahwa pribadi manusia itu ukhrawi adalah kita kalau melihat ada orang yang pribadinya ukhrawi, kita senang nggak Bapak Ibu? Oh, senang. Nah, kalau kita senang kan berarti itu sebenarnya saya. Kita senang dengan orang yang jujur, yang amanah, yang suka menolong sesama. Itu kan pribadi yang ukhrawi. Tapi kalau sombong, angkuh, mau menang sendiri, itu mencerminkan pribadi duniawi. Dan hampir semua orang juga nggak suka sama yang sombong, angkuh, mau menang sendiri. Itu menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pribadi kita aslinya adalah ukhrawi. Nah, amal-amal baik yang kita lakukan itu akan mampu membentuk kita menjadi pribadi yang ukhrawi manakala amal-amal baik itu bermakmum kepada imam kehidupan bernama sabar. Iya, bernama sabar. Iya. Jadi amal baik kita hanya akan tertata dan membentuk pribadi kita menjadi ukhrawi manakala amal kita diimami oleh kesabaran. Kenapa bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang ukhrawi? Karena ini kita kalau bicara soal amal Bapak Ibu, soal amal. Amal apapun yang dilakukan oleh siapapun itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bidunis sabri. Amal itu dilakukan tanpa kesabaran. Amal tapi nggak disertai dengan kesabaran. Dan ada amal yang kita lakukan bis sabri dengan kesabaran. Itu hasilnya beda. Ya, hasilnya tidak sama. Kayak tadi kita sholat asar ya. Dengan sabar atau tidak dengan sabar Bapak Ibu? Kita tadi waktu sholat asar rasanya sedang sholat atau rasanya sedang yang lain? Kalau kita lagi sholat tapi kita rasanya sedang tidak sholat, itu berarti waktu kita sholat tidak disertai dengan kesabaran. Nah, itu nanti akan menimbulkan pengaruh yang berbeda. Iya. Dalam hal ini akan terasa pada rasa. Pada rasa. Iya. Kalau yang biasa masak terus nyicipin sayur semisal, ini biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti bisa membedakan ini pakai roiko atau tidak pakai roiko. Nah, sebenarnya ini juga yang harusnya menjadi concern bagi kita. Orang kalau beramal dengan sabar, pasti di dalam amal itu dia akan merasakan rasanya akhirat. Jadi kalau kita melakukan amal disertai dengan sabar, pasti amal itu rasanya rasa akhirat. Tidak akan ada rasa dunia.
Tidak demikian halnya dengan orang yang beramal nggak pakai sabar, pasti rasanya rasa dunia. Sebagai contoh yang pekan lalu kita sampaikan, salat berjamaah rakaat pertama imam membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Awalnya kan kita mengira Allah paling 5 ayat. Sudah sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita udah siap-siap mau ruku. Ternyata imamnya lanjut ya, innal ladzina kafaru lah, kok lanjut? Allah paling 10 ayat. Ayat ke-10 kok masih lanjut? Allah paling 15. Kok masih lanjut? 20, 30, 40 sampai 50, 60. Imam enggak juga ruku. Itu salat. Rasanya seneng atau mangkel? Kayaknya mangkel. Nah kalau mangkel itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Dan yang menyebabkan kita mangkel itu sebenarnya karena apa? Nggak sabar. Padahal kalau dipikir-pikir, sholat kalau panjang, ruginya apa bagi kita? Nggak ada ruginya. Iya, nggak ada ruginya. Jadi memang masalahnya adalah kita sabar atau enggak. Jadi kalau sabar pasti rasanya rasa akhirat, tapi kalau enggak sabar rasanya pasti rasa dunia. Hal yang sama ketika kita menolong teman, iya, 1 juta kita bantu dia, tapi dia malah mencemooh, bantu kok cuma 1 juta, dasar kikir. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya enggak berkah gitu. Udah ditolong ya, sikap dia seperti itu, kira-kira kecewa atau lapang? Kayaknya kecewa. Nah kenapa kecewa? Karena nggak sabar. Ya tidak sabar. Nah karena itu memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu menjadi hal yang sangat penting ya, di dalam melakukan amal. Nah terus apa itu sabar? Apa itu sabar? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bicara soal sabar. Ya. Untuk sabar itu sebenarnya kita nggak perlu pengetahuan yang luas, nggak perlu. Cukup kita tahu hakikat sabar itu apa. Cukup itu. Kalaulah kita nggak tahu ayat-ayat tentang sabar, hadis-hadis tentang sabar, keutamaan sabar, kita nggak tahu macam-macam sabar, kita nggak tahu, itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa itu sabar. Sabar itu pengertiannya nanti ada 2 sisi Bapak Ibu. Yang pertama, menjadikan kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk beramal baik. Itu sabar. Kita mengalami kesusahan, ya apa saja penyebab kesusahan itu, bisa musibah, ya bisa rugi, gagal, dihina orang. Tapi justru kita jadikan sebagai kesempatan untuk beramal baik. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pengertian sabar seperti ini berarti mudah atau sulit untuk diamalkan? Mudah. Ada, kita nggak tahu, tapi sepertinya banyak orang yang mengatakan sabar itu amalan fisik atau amalan hati. Amalan hati. Banyak orang yang mengatakan amalan hati itu sulit. Padahal sebenarnya lebih sulit amalan badan daripada amalan hati. Sebagai contoh, sholat itu kan lebih ke amalan badan kan. Di dalam sholat itu ada amalan hatinya enggak? Kalaupun ada amalan hati itu cuma satu, yaitu niat. Selain niat enggak ada. Yang ada kan takbiratul ihram, itu amalan lisan. Berdiri itu amalan badan. Dan niat itu kan hal yang mudah ya. Saya berniat untuk sholat, udah, itu sudah terhitung sebagai niat.
Tapi kan berdiri harus ada rinciannya, ruku yang benar seperti apa. Nah, sementara kalau sabar itu cukup dengan kita menjadikan kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk beramal baik. Jadi kalau kita susah karena dihina orang, maka tinggal kita lakukan amal baik apa yang bisa saya lakukan ketika saya dihina orang. Amal baik apa yang bisa saya lakukan ketika saya gagal. Amal baik apa yang bisa saya lakukan ketika saya difitnah. Itu yang namanya sabar. Itu yang namanya sabar. Makanya ketika imam bacanya panjang, apa nih amal baiknya yang bisa saya lakukan? Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Amal baik apa yang bisa saya lakukan? Itu hakikat dari sabar. Nah, tapi nanti Bapak Ibu, sabar juga ada sisi lainnya. Nah, sisi lain dari kesabaran adalah menjadikan kesenangan hidup sebagai kesempatan beramal baik yang terasa susahnya. Nah, itu sabar. Jadi sabar itu bisa latar belakangnya adalah kesusahan hidup, tapi bisa pula sabar itu latar belakangnya adalah kesenangan hidup. Nah, kalau dilihat dari dua definisi ini sebenarnya lebih mudah sabar pada saat susah atau senang. Susah sebenarnya. Jadi kalau sabar menjadikan kesenangan hidup sebagai kesempatan beramal baik, itu seperti kita punya baju bagus, kan senang ya. Dan kita akan terhitung orang yang sabar ketika baju yang bagus itu kita berikan ke orang lain. Apa resiko kalau baju bagus itu kita berikan ke orang lain? Kita susah kan? Nah, kalau kita mau melakukannya berarti kita sudah sabar. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu, kita jadi memahami yang disebut orang sabar itu adalah orang yang senang beramal baik saat susah. Itu orang yang sabar. Senang beramal baik saat susah. Jadi ketika susah itu dia senang beramal baik. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu malam-malam mau tahajud itu, pas ambil air wudhu kok dinginnya bukan main. Itu bagi orang yang sabar, suka atau nggak suka? Oh, malah suka. Kenapa suka? Karena kalau airnya sangat dingin berarti pahala wudhunya lebih banyak bila dibanding kalau airnya tidak dingin. Berarti orang yang sabar itu orang yang logis nggak Bapak Ibu? Iya. Orang yang logis. Jadi ketika puasa udah tadi malam nggak sahur, terus cuaca kok panas terik gitu. Wah, itu bagi orang yang sabar itu malah seneng. Puasa merasakan lapar dan haus itu seneng. Justru kurang seneng kalau seandainya puasa kok sampai maghrib belum sempat lapar kok sudah maghrib, belum sempat haus kok sudah azan maghrib. Nah, itu tidak sesenang kalau seandainya dia merasakan lapar, hausnya puasa. Itu orang yang sabar. Dan yang kedua, orang yang sabar adalah orang yang senang beramal baik yang terasa susahnya. Senang beramal baik yang terasa susahnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya tetangga yang bikin susah kan susah. Tapi orang yang sabar itu senang berbuat baik kepada tetangga yang bikin susah. Nah, kesini sebenarnya arah dari kita hidup bermakmum kepada sabar. Kita akan menjadi orang yang beramal baik saat susah, senang beramal baik saat susah, senang beramal baik yang terasa susahnya. Ya kayak tadi memberikan yang paling kita sukai, berkorban, untuk orang yang tidak kita sukai, mendahulukan orang lain walau diri kita sendiri butuh. Itu kan sebenarnya mencerminkan hakikat kesabaran. Karena itu orang yang sabar itu memang kelasnya tinggi sekali. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sabar? Kita flashback sebentar dari apa yang sebenarnya kita sudah sampaikan ya.
Sabar itu riwayatnya sebenarnya mulainya dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ibadah adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Berarti kita harus faham apa itu ibadah. Dan kalau kita beribadah sesuai dengan hakikat dari ibadah, maka insya Allah itu bagian dari tadi. Kita bisa ketemu sosok imam kehidupan namanya sabar. Jadi merintisnya dari kita ibadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah seperti yang pernah kita sampaikan adalah amal baik yang ditunaikan tanpa ada alasan apapun selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini kuncinya. Ya, bagaimana kita mengembalikan ibadah itu kepada asolahnya, kepada orisinalitasnya. Ya, nah, orisinalitas ibadah itu ada pada saat kita melakukan amal kebaikan dan kita nggak punya alasan di dalam melakukan amal kebaikan itu kecuali karena ingin menghamba kepada Allah. Itu ibadah yang sesungguhnya. Jadi orang yang ibadah ketika ditanya kenapa sholat, ya ini penghambaan saya kepada Allah. Kenapa tilawah Quran, ya ini penghambaan saya kepada Allah. Tidak bisa menyebut alasan yang lain selain menghamba kepada Allah. Kalaupun ada alasan yang lain, itu alasan yang senada dengan penghambaan kepada Allah. Kenapa rajin tahajud? Saya pengen dekat dengan Allah. Nah, kalau pengen dekat dengan Allah kan bagian dari penghambaan. Ya, kenapa baca Quran? Saya pengen dapat ridha Allah. Ya. Nah, pengertian ini didasarkan pada apa yang disebutkan oleh Allah di surat Yasin ayat 22. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi yang namanya hamba Allah ketika suatu saat tidak ibadah itu juga nggak bisa memberikan alasan. Jadi kalau persoalannya adalah tidak ibadah, dia tidak bisa menyebut alasan kecuali mengatakan saya salah. Itu hamba Allah. Pak, kenapa masbuk? Iya, saya salah. Harusnya saya tidak masbuk. Karena apapun alasan yang kita bisa sebutkan Bapak Ibu, ya, sebagai dasar kenapa kita tidak beribadah secara semestinya, apapun alasannya, itu menunjukkan kita orang yang lebih mengutamakan yang lain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tentu ada uzur ya yang bisa diterima, tapi kalau ini uzurnya nggak bisa diterima, itu rasanya nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa masbuk? Iya, tadi pekerjaannya tuh numpuk. Pekerjaannya numpuk. Itu harus selesai sekarang enggak? Ya enggak sih. Nah, kalau kemudian enggak, berarti kan artinya lebih mengutamakan pekerjaan daripada menghadap Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kalau kemudian ya harus selesai sekarang. Kalau enggak nanti akan ada kesulitan yang besar. Ada kesulitan yang berat. Nah, kalau itu termasuk nanti yang disebutkan di dalam fikih ya, sebagai uzur. Nah, atas dasar ini Bapak Ibu, kita jadi memahami siapa sih hamba Allah itu adalah manusia yang saat beramal baik tidak punya alasan apapun atas kebaikannya selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Nah, kesini kita ingin Bapak Ibu yang rahmati Allah menghamba. Ya, jadi betul-betul hanya ingin menghamba kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Karena tanpa disadari kan kadang ada orang yang ketika ditanya, kenapa Pak rajin tahajud ya, lagi banyak masalah. Nah, berarti tahajudnya karena masalah, bukan karena ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bagi orang-orang yang peduli dengan tazkiyatun nafas itu
amat sangat diperhatikan, difokuskan. Sebagai contoh lainnya, kita semua insya Allah tiap hari berdoa, ya. Nah, waktu kita berdoa itu, yang kita lakukan berdoa atau meminta? Lebih pada ibadahnya atau memintanya? Sebenarnya kalau doa diartikan meminta, hanya diartikan meminta, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu belum apa yang terbaik untuk kita? Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Iya. Bapak Ibu, pernah nggak waktu kita sakit terus kita minta kepada Allah untuk sembuh? Pernah, ya. Nah, waktu kita minta untuk sembuh, itu dalam posisi kita sudah ridho belum dengan sakit? Sudah sabar belum dengan sakit? Padahal Allah memberi kita sakit kan biar kita apa? Sabar, ridho. Nah, sabarnya belum, ridhonya belum, tapi minta kepada Allah untuk dihilangkan sakit itu, diambil sakit itu. Padahal maksud Allah memberi kita sakit adalah biar kita sabar. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang harusnya kita nggak boleh lupa, ya, bahwa kita semua betul-betul pengen menghamba kepada Allah dengan cara seperti ini. Kita bahkan mengikrarkannya kepada Allah, dan nggak tanggung-tanggung. Kita mengikrarkannya dalam sehari itu minimal 17 kali. Ikrar apa? Ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sebenarnya kalau mau diringkas, ya, ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini intinya ada pada iyyaka na'budu. Karena bagi kita wa iyyaka nasta'in itu juga bagian dari kita menghamba kepada Allah. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah itu adalah wujud ibadah kita kepada Allah. Berarti kita mengungkapkan kepada Allah sampai 17 kali. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Allah ingin membantu kita agar kita selalu ingat bahwa saya menghamba itu hanya iyyaka. Ya, berarti kita sedang mengingatkan diri kita untuk mengiyakan penghambaan kepada Allah. Nah, apa arti dari mengiyakan penghambaan kepada Allah? Arti dari mengiyakan penghambaan kepada Allah berarti beribadah hanya kepada, karena, dan untuk Allah semata. Ini arti dari iyyaka na'budu. Jadi kita beribadah, ya beribadah kan berarti beramal baik hanya kepada, karena, dan untuk Allah semata. Nah, sekarang kita ingin tahu apa tanda bahwa kita sudah iyyaka na'budu di dalam ibadah kita sesuai dengan maklumat kita langsung kepada Allah. Bukti bahwa kita sudah iyyaka na'budu adalah merasakan rasa akhirat di dalam ibadahnya, terbebas dari segala rasa dunia. Ya. Jadi waktu kita melakukan amal itu rasanya adalah rasa akhirat, tidak ada rasa dunia. Kalau kita sudah bisa seperti ini, Bapak Ibu, berarti kita telah seutuhnya melakukan penghambaan kepada Allah, penghambaan karena Allah, penghambaan untuk Allah. Ya. Sebagai contoh, kalau ada seorang suami yang nganter istrinya belanja di pasar, itu termasuk ibadah nggak, Bapak Ibu? Ya, untuk pastinya saya nanya ke istri, istri akan mengatakan iyalah ibadah gitu. Bayangkan pas libur bapak ngantar ibu belanja ke pasar, bapak bawa keranjang, iya, yang belanja ibu.
yang namanya nemani istri belanja. Kalau bapak-bapak kan belanja mainnya main cepet. Tapi kalau ibu-ibu kan pakai mili, pakai nawar gitu. Beli sayur, iya, itu pakai milih-milih dan lama gitu. Udah diambil, dikembalikan lagi. Jujur Pak, kalau seandainya kita melakukan seperti ini, ngelihat istri belanjanya lama, itu rasanya rasa apa? Nah kalau rasanya rasa dongkol belum, iya karena bodoh. Belum iya karena bodoh. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang masih merasakan rasa dunia dalam ibadahnya berarti dia belum sepenuhnya menjadi hamba Allah. Ya, kalau di dalam ibadah masih merasakan rasanya dunia. Dan ini bagi orang-orang yang peduli dengan tazkiyatun nafas itu berusaha jangan sampai ada rasa dunia di dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sangat tidak suka ketika ada seorang hamba Allah melakukan amal ibadah tapi masih ada rasa dunia. Ya, masih ada rasa dunia. Ini yang memang harus dibersihkan. Bagaimana ketika kita melakukan amal itu nggak ada rasa dunia? Sebagai satu contoh, kan Rasul pernah cerita tentang 3 orang, sekaligus ini sebagai penutup, yang terkurung di dalam gua dan kemudian akhirnya ketiganya memutuskan untuk meminta tolong kepada Allah karena nggak mungkin ya, batu yang menutup mulut gua ini didorong terlalu besar. Ya, akhirnya kemudian mereka bersepakat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut amal kebaikan yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah di antara 3 orang itu, ya, salah satunya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya orang tua yang beliau ini setiap kali pulang kerja, maka yang beliau lakukan adalah segera memerah susu, ya, untuk kemudian diberikan kepada orang tuanya. Baru setelah itu dia memerah susu untuk keluarganya. Nah, suatu hari beliau pulang terlalu larut, sehingga begitu nyampe rumah beliau memerah susu, ya, dimasukkan ke dalam semacam mangkok dan kemudian dibawa ke orang tuanya. Apa yang terjadi? Ternyata orang tuanya sudah tidur. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pegang itu mangkok. Beliau tidak taruh itu mangkok, nunggu sampai orang tuanya bangun. Padahal anak-anaknya kan merengek, karena mereka juga butuh. Tapi demi untuk orang tua, beliau ini tetap memegang wadah yang berisi susu itu. Itu kita kebayang Bapak Ibu. Ini kalau ibu-ibu suami minta dibikinkan teh gitu, ya, terus tehnya sudah jadi, kemudian disodorkan ke suami. Tapi suami lagi nyelesain tugas ya, di HP gitu. Iya, sebentar Bu, kata suami gitu. Tapi sampai 5 menit, 10 menit suami belum selesai dan belum mau menerima itu gelas ya. Kira-kira gimana Bu? Pak, udahlah nih, tak taruh di meja aja. Itu sebenarnya para ibu dan semua kita, itu kesempatan sejauh mana kita menghadirkan sabar sebagai imam di dalam amal kita, menghadirkan sabar sebagai imam amal ibu, yakni melayani suami. Wah, kalau sabar ya tetap dipegang
Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara agar kita bisa menghadirkan sabar di dalam amal-amal kita adalah tidak ada pilihan kecuali kita harus mencabut rasa dunia yang telah lama mengakar di dalam hati. Betul Bapak Ibu, sudah mengakar? Itu tadi, bikin teh untuk suami 5 menit belum diterima. Itu kira-kira istri Bapak gimana Pak? Udah Pak, ini tak taruh aja, ambil sendiri. Iya, itu menunjukkan berarti rasa dunia. Iya, soalnya udah 5 menit masa saya pegangin terus, ya, capek lah. Itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Nah, bagaimana kita bisa mencabut rasa dunia yang telah lama mengakar di dalam hati, sehingga kalau sudah rasa dunia tercabut, masih akan muncul rasa akhirat. Nah, disitulah kita akan merasakan nikmatnya sabar. Ya, apa boleh buat kita harus cabut di Selasa yang akan datang. Ya, rasa dunia yang memang sudah mengakar di dalam hati kita. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.